Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya N. Syakiratul Rizkiyah, NIM 1219045. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Jinayah, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian dari kelas SB. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ucapkan. Salam salam tidak lupa pula kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan N. Syakiratul Rizkiyah NIM 1219045, Farhatunisa NIM 1219067, Fenty Widiawati NIM 1219082. Kami akan sedikit menjelaskan materi untuk diskusi pada perkuliahan hari ini tentang jarimah hudud 2. Untuk yang pertama, ada pengertian jarimah hudud. Istilah tindak pidana dalam hukum Islam disebut jarimah atau jinayah. Secara etimologi, jarimah adalah al-jarimah yal jaromi wa dzambi wal khoto'i. Artinya jarimah yaitu melukai, berbuat, dan kesalahan. Sedangkan menurut terminologi, jarimah adalah al-jarimah fi syariah al-islamiyah bil khuturati syariah sejarawah anha bahda wa ta'zir. Artinya jarimah dalam syariat Islam yaitu larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukuman had atau ta'zir. Sedangkan di kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai atau merugikan jiwa atau harta, benda, ataupun yang lain-lainnya. Dalam hukum Islam, kejahatan atau jarimah atau jinayat dapat didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat, dengan kata lain melakukan atau commission atau tidak melakukan atau omission. Suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan. Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi jarimah atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan, sebab bisa membawa ketentraman dalam masyarakat. Karena dasar pelarangan suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam oleh syara dengan hukuman had atau hukuman ta'zir. Jadi perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai perbuatan pidana apabila mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan itu diharamkan atau dilarang oleh syara. Yang kedua, perbuatan itu berbahaya bagi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Secara etimologi, kata had berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling campur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya. Kata had juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, jarimah hudud adalah jarimah yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Ciri khas jarimah hudud ada dua, yaitu yang pertama, hukumannya tertentu dan terbatas. Dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal.
untuk yang kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada macam-macam jarimah hudud. Macam-macam jarimah hudud itu terbagi menjadi 4. Ada jarimah hudud syarikoh, kemudian yang kedua ada ridho, yang ketiga ada buhoh, yang keempat itu hirobah. Yang pertama, jarimah hudud syarikoh. Jarimah hudud syarikoh secara etimologi yaitu pencurian atau asal katanya dari syaroko yasriku, sarokon, wasarikon, wasarokotan, wasirkotan, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Kemudian ada pun pengertian menurut Muhammad Shaltut, pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Kemudian yang kedua, ridho. Al-ridho berasal dari kata irtadho, menurut wazan ifta'ala berasal dari kata rodho yang artinya berbalik. Kata ridho dan irtadho dua-duanya berarti kembali kepada jalan dari mana orang datang semula, tetapi kata ridho khusus digunakan dalam arti kembali pada kekafiran, dan orang yang kembali dari Islam pada kekafiran disebut murtad. Al-ridho atau jarimah hudud ridho itu menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Artinya, ridho menurut bahasa kembali dari suatu ke suatu yang lain, lebih buruk daripada kafir, dan berat pula hukumnya, dan sia-sia amal perbuatannya jika mati dalam kekafiran. Kemudian yang ketiga, buho. Kata buho berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari bawiyu yang diambil dari asal kata kerja yang berarti menuntut, menghendaki. Kata buho menurut bahasa dapat diartikan dengan kezaliman dan aniaya, yang maksudnya adalah keluar dari mentaati imam adil untuk melakukan sesuatu kezaliman. Keempat, hirobah atau merampok. Kemudian perampokan bisa diartikan sebagai pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Perampokan menurut Ahmad Al-Zarqa adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Adapun dasar hukum jarimah hudud 2. Yang pertama, dasar hukum jarimah hudud syarikoh. Dalam hukum Islam, Al-Quran adalah sumber hukum utama dari semua ajaran syariat Islam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 105 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang bagi orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Kemudian dasar hukum jarimah hudud ridho. Al-hudud dinyatakan sebagai perbuatan maksiat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Keterangan larangan Allah tentang murtad ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya,
Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang ketiga, dasar hukum jarimah hudud bughoh. Dalam surat Al-Hujurat ayat 9, yang artinya, selanjutnya D. Sanksi atau hukuman bagi pelaku jarimah hudud. Pertama, sanksi atau hukuman bagi pelaku jarimah hudud sarikoh. Hukuman terhadap pelaku pencuri adalah potong tangan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kedua, sanksi atau hukuman bagi pelaku jarimah hudud riddah. Al-Quran tidak menetapkan hukuman apapun bagi riddah. Hukuman mati seperti tersebut dalam sunnah melanggar hak asasi kebebasan beragama yang didukung oleh Al-Quran dalam sejumlah ayat, karenanya tidak menghalangi penjatuhan hukuman riddah dengan taksir yang berat. Dan ringannya hukuman ditetapkan oleh penguasa dan hukumannya tidak mesti harus hukuman mati. Hukuman taksir ini diberikan hanya jika ridha menyebabkan kerusakan dalam masyarakat. Jika perbuatan ridha tidak menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, maka tidak perlu ada hukuman apapun. Perbuatan ridha yang dihukum mati itu bukan disebabkan karena mengubah agamanya, melainkan karena desersi, sikap permusuhan dan perlawanannya terhadap kaum muslimin, menyebarkan kekafiran dan kemungkaran, perencanaan, niat busuk dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan demikian, tindakan dengan tidak menciptakan kedamaian. Dalam penetapan hukum terkait dengan sanksi hukum pelaku riddah atau murtad ini, patut juga mengambil analogi dan fatwa MUI yang mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim, di mana yang dijadikan dasar dalam berinstibat hukum adalah syas al-syariah. Padahal dengan jelas Allah menghalalkan perkawinan tersebut seperti termuat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5. Ketiga, sanksi atau hukuman bagi pelaku jarimah hudud bughoh. Menurut Imam Abu Hanifah, wajibnya menghukum si pelaku tindak pidana bughoh jika telah tampak adanya tuntutan atau tolak berupa pertanda adanya persiapan atau strategi dari pelaku bughoh. Syariat Islam telah mengambil tindakan keras terhadap jarimah pemberontak karena jika tidak demikian akan timbul fitnah, kekacauan, serta ketidaknyamanan yang pada akhirnya akan menyebabkan kekacauan masyarakat dan kemundurannya. Tindakan keras tersebut tidak lain dengan hukuman mati. Pada masa sekarang ini hampir seluruh dunia telah menjatuhkan hukuman mati terhadap para pemberontak. 4. Sanksi atau hukuman bagi pelaku jarimah hudud hirobah. Mengenai hukuman tindak pidana hirobah sudah dijelaskan oleh syara dan terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 33. Menurut Imam Malik dan Syahiriyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman mana yang lebih sesuai dengan perbuatan dari alternatif hukum yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 33 tersebut. Hanya saja Imam Malik membatasi pilihan hukuman tersebut untuk selain pembunuhan, untuk tindak pidana pembunuhan, maka pilihannya hanya dibunuh dan disalib. Sementara Syahiriyah memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih hukuman apa saja sesuai menurut pandangannya dengan perbuatan apapun dari keempat jenis perbuatan tersebut. Terdapat beberapa hukum bagi pelaku hirobah sebagaimana berikut ini. 1. Hukuman untuk menakut-nakuti.
Hukuman untuk jenis tindak pidana perampokan yang pertama ini menakut-nakuti adalah pengasingan atau al-nafi. Kedua, hukuman untuk mengambil harta tanpa membunuh. Apabila jenis perampokan hanya mengambil harta tanpa membunuh, maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syiah Syahidiyah, hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan tangan kirinya. Mereka beralasan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 33. Ketiga, hukuman untuk membunuh tanpa mengambil harta. Apabila pelaku perampokan hanya membunuh korban tanpa mengambil hartanya, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukumannya adalah dibunuh atau hukuman mati sebagai hukuman had tanpa disalib. Keempat, hukuman untuk membunuh dan mengambil harta. Apabila pelaku perampokan membunuh korban dan mengambil hartanya, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syiah Syahidiyah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah dibunuh dan disalib tanpa dipotong tangan dan kaki. Hukuman terhadap pelaku hiroba adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara berseling atau diasingkan. Dasar hukum hiroba adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 33 yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri atau tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Arti dari redaksi ayat yang menyebutkan memerangi Allah dan Rasulnya bersifat majaz, bukan arti yang sebenarnya, karena Allah tidak mungkin dapat diperangi karena sifatnya yang sempurna. Pada redaksi ayat ini ada yang dibuang hadal mudaf, yaitu memerangi wali-wali Allah. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah mengagungkan dan memuliakan wali-walinya. Simpulan, secara umum pengertian jinayat sama dengan hukum pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai, dan lain sebagainya. Jarima atau kejahatan dalam hukum pidana Islam atau jinayat meliputi jarima hudud, kisos, diat, dan tasyir. Tasyir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba, yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa. Penentuan jenis pada pidana taksir ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan manusia itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.